Kali ini kita akan mulai kuliah kita di episode kedua ya. Episode pertama kita sudah mulai dengan pengenalan audio, sejarah audio. Untuk di seri yang kedua, episode kedua ini, saya ingin menampilkan sebuah apa ya dibilang ya, berbagi ilmu, di mana ilmu ini berhubungan dengan lokasi kalian, yaitu di Bali ya. Di Bali sebagai pusatnya pariwisata, pusatnya perhotelan ya, di mana eh, mungkin bagi anak-anak yang sekarang ini Gen Alpha ya, ini ya Gen Alpha ya, mungkin kalian televisi itu jarang ditonton mungkin ya, paling kalian hanya nonton Upin Ipin aja mungkin ya. Sedangkan generasi kami, generasi Pak Udi ini adalah generasi televisi ya. Nah, televisi itu merupakan puncak dari hiburan ya, puncak dari dunia hiburan, di mana dalam suatu kota ya, kota ajaib bisa keluar suara, bisa keluar gambar, dan bisa memberikan informasi, hiburan, dan segala macam ya. Itu di era-era kami, era 80 90, televisi merupakan eh, hal yang gadget kami ya, televisi. Kami main game di televisi, kami main memutar film di televisi. Nah, mungkin setelah era-era anak-anak sekarang mungkin televisi sudah mungkin agak bergeser ya. Nah, untuk itu hotel sebagai sebuah tempat di mana banyak uangnya ya. Nah, banyak uangnya hotel itu, ingat. Sehingga uh, kita harus memanfaatkan apa, menjadi support ya, support bisnis dari sebuah ekosistem bisnis yang besar yang namanya hotel. Kalau mau saran ya, hotel itu memang suatu sistem yang bisa dikembangkan untuk anak-anak elektronika misalnya, itu uangnya itu banyak sebenarnya. Dulu saya pertama kali masuk hotel itu, saya ketemu permasalahan, yaitu servis TV dulu awalnya. Dulu sekitar tahun 2000, di bawah tahun 2010 ya. Jadi hotel itu banyak mengalami TV-TV yang rusak dulu. Sehingga saya tawarin untuk menjadi support system untuk servis TV awalnya di tahun 2010. Nah, tapi ya karena rusaknya nggak terlalu sering ya, kadang-kadang aja. Jadi memang nyambi juga sama kerja yang beneran ya di sebuah perusahaan ya. Kemudian ya eh, televisi ini untuk hotel ini ternyata memberikan sebuah pandangan bahwa di sana ada sebuah sistem elektronika, listrikan, terus sampai kalau kalian itu mengenal yang namanya dunia HEVC, yaitu heating, cooling, terus electrical dan segala macam itu sebuah bisnis yang menggiurkan ya. Kalau kalian bisa main di AC, main di pendinginan, di pemanasan, dan juga kelistrikan, hotel adalah suatu tempat yang bagus untuk berkarya ya. Itu apa latar belakang sebelum kita lanjut ya. Untuk khususnya saya kan mengajarkan kalian adik-adik di sini yang masih semester 1, yang baru fresh ya dari SMA dan SMK ya. Jadi adik-adik yang dari SMK 3 ya rata-rata ini, mungkin saya ingin apa namanya, berbagi ilmu ya. Rata-rata anak-anak AV, saya lihat kalian ada yang punya kelas YouTube, apa namanya, channel YouTube, terus ada yang punya apa namanya, kemampuan untuk solder menyolder dan segala macam. Nah, makanya kan sekarang ini saya akan membagikan sebuah ilmu berdistribusi siaran televisi di hotel.
Latar belakangnya seperti ini. Kita harus sadar bahwa Bali ini sebagai industri pariwisata ya. Industri yang membesarkan Bali, di mana wisatawan itu menjadi penghasil pendapatan, terus berkontribusi ke pendapatan negara juga sebagai dalam bentuk devisa. Jadi bisa dibilang kalau jurusan elektronika untuk menjadi support di bidang industri pariwisata, mungkin ini satu-satunya jalan ya, kalau mungkin paling paling ini ya, paling memungkinkan ya. Selain kalian bisa memilih pekerjaan-pekerjaan lainnya tentunya. Tapi menurut saya, karena kalian jurusan elektronika ya, yang paling eh, berpeluang untuk kalian bisa masuki adalah di dunia industri pariwisata ini. Kita bisa lihat di data yang saya ambil dari websitenya BPS, kebanyakan itu wisatawan dari Australia ya. Di pengalaman saya, ketika saya diminta untuk mengelola sebuah hotel ya, di bidang TV-nya ya terutama, ya saya harus mencarikan sumber-sumber siaran di mana siarannya merupakan siaran dari Australia. Nah, itu perbedaannya. Kalau di Surabaya itu agak banyak ini ya, banyak pilihan ya. Pilihan pekerjaan juga banyak juga. Nah, di hotel juga pun kebanyakan wisatawannya tuh wisatawan bisnis ya. Jadi mereka mintanya siaran televisi yang berhubungan dengan bisnis ya. Jadi yang ada grafik sahamnya dan segala macam. Juga di sini kemungkinan ada hotel yang mengkhususkan misalnya untuk hotel dari China. Ya, TV-nya harus disediakan juga siaran TV-TV dari China sana. Kalau hotel-hotel di sekitar Surabaya Utara, di mana banyak apa namanya lokasi-lokasi ini Islami di sini di Ampel misalnya. Nah, di situ banyak hotel bernuansa Arab. Nah, situ saya juga pernah membantu hotel untuk mencarikan siaran-siaran bertema Timur Tengah seperti itu. Jadi Bali sebagai industri pariwisata ini merupakan sebuah ini apa namanya, big headline ya, headline di kepala kalian ya. Kalau kalian ingin tetap di Bali ya, dan tetap ingin menggunakan status kalian sebagai orang yang suka elektronika ya. Apalagi nanti kalian jadi sarjana terapan elektronika. Jadi sarjana terapan elektronika ya di Bali ya, pariwisata lah salah satunya peluang paling besar. Kemudian kita lanjut. Nah, ini pertanyaan yang ingin saya utarakan ke adik-adik dulu ini. Kalian nonton TV nggak gitu loh? Ini adik-adik, saya pingin salah satu dari kalian pingin ngomong lah. Berapa jam sih kalian nonton TV dibandingkan dengan nonton ini HP ya, main game? Masih nonton TV nggak kalian? Nah, ada mungkin yang pingin ngomong, silakan. Ada adik-adik yang ingin berbicara mungkin. Kita santai aja ya, nggak. Ini bukan kelas yang serius ini ya. Ini kelas berbagi ya. Saya ingin berbagi ke kalian, berbagi bagaimana ilmu yang telah saya kuasai, yang sudah saya lakukan. Nah, mungkin kalian kalau mau ngobrol silakan ngomong. Saya tanya gini, apakah kalian masih nonton TV? Mungkin silakan, adik. Ada yang ingin jawab? Sudah jarang, Pak. Nah, sudah jarang ya. Nah, Pak. Jadi jawaban yang lainnya mungkin kalian 10 tahun lalu mungkin masih nonton Ipin Ipin ya, kalian masih waktu kecil ya mungkin ya. Karena mungkin sudah jarang, saya juga mengalami kayak gitu ketika anak-anak
ketika saya melayani sebuah losmen atau bukan losmen, kos-kosan, kos-kosan premium di Surabaya yang sebulannya tuh biayanya tuh 1,5 juta ke atas ya. Nah, di situ saya pernah diminta untuk melakukan servis layanan TV ya. Nah, kemudian saya tanya ke anak-anak sana yang rata-rata anak mahasiswa ya. Ketika saya masuk, kemudian saya benerin sama anak buah saya, ternyata mereka tidak nonton TV. Mereka bilang, "Pak, jangan dibenerin ya Pak, kami nggak pernah nonton TV lagi." Nah, seperti itu. Yang benar ya. Namun, apa hubungannya dengan yang saya kasihkan hari ini? Kalau nggak nonton TV, ngapain juga dibahas ya. Kita harus kembali ya. TV dan internet merupakan salah satu layanan basic ya, layanan basic di sebuah hotel ya. Jadi layanan yang harus ada. Selain layanan kamar tentunya, AC pendingin, kamar mandi, dan kesan pertama ketika tamu datang ke hotel adalah TV ya. Biasanya hotel-hotel mewah itu yang hotel kelas bintang 3 ke atas biasanya bahkan kalau kita masuk ke kamar sudah disambut oleh layar TV masuk itu ya. Layar TV masuk langsung keluar lah nama kita, "Selamat datang Bapak Nyoman." Terus diberitahu petunjuk lah kalau apa namanya kamar mandinya di mana, emergensinya di mana segala macam. Biasanya di TV hotel bintang 5 ya. Kemudian walaupun di Bali itu banyak hotel yang menyediakan fasilitas-fasilitas semacam di outdoor ya, atau mungkin villa-villa ya. Tapi TV itu tetap harus ada karena digunakan layanan dasar ya. Apalagi mereka yang memang kedatang ke Bali untuk mengikuti kegiatan ya. Misalnya ada kegiatan seminar, kegiatan meeting, bisnis dan segala macam. Tentunya mereka yang tujuannya bukan untuk berwisata secara untuk menikmati alam ya. Mereka pasti akan membutuhkan dua hal ya, yaitu TV dan internet. Nah, itu yang saya temui juga di Surabaya juga banyak hotel yang harus memberikan layanan prima di sini di TV dan di internet. Nah, ini sudah saya tanyakan ke kalian, apakah Gen Z atau Gen Alpha yang kalian umur-umur kalian ini apakah menonton TV? Nah, ini pertanyaan besar. Banyak yang bilang bahwa TV ini sudah bisnis yang sunset. Nah, bisnis sunset itu artinya bisnis yang sudah menjelang tenggelam gitu. Habis ini TV akan digantikan oleh gadget. Ya memang masih menuju ke sana arahnya, tapi masih aja ada generasi-generasi umur 30-40 ke atas yang masih menonton TV. Nah, inilah menjadi peluang ya. Peluang di mana bisa dimanfaatkan oleh anak-anak seperti kalian yang berada di Bali terutama, di mana villa dan hotel itu lumayan cukup banyak jumlahnya. Dan saya ingin cerita dulu ya, tahun 2018 ya mulai saya masuk ke dunia ini ya. Dimulai dari sebuah kejadian di mana teman saya itu orang tuanya pensiun ya, orang tuanya pensiun dan kemudian membuka kos-kosan ya, buka kos-kosan di Surabaya. Nah, di situ dia memasang sebuah jaringan TV kabel. Nah, dia memasang jaringan TV kabel First Media ya, First Media ke tiap kamar. Apa yang terjadi adalah jebolnya budget bulanannya akhirnya karena TV kabel dan internet itu kan kalau di tiap kamar ya jadinya mahal. Dimintalah saya untuk membantu gimana sih mensolusikan sebuah layanan televisi gratis
di tiap kamar. Dan tentunya dengan ini apa namanya? Dengan apa jernih juga ya tentunya, dan tidak ada gangguan seperti halnya di hotel-hotel yang ini. Karena teman saya tuh pernah bilang bahwa di hotel yang pernah dia kunjungi, TV-nya tuh semut, banyak semutnya. Semutnya tuh artinya ini ya, kalian mungkin nggak tahu semut ya, TV yang analog ini zaman dulu kan. Jadi TV-nya banyak bintik-bintiknya ya. Nah, itulah yang menyebabkan dia mengajak saya kerjasama. Waktu itu saya statusnya di dunia pertelevisian atau dunia persatelitan parabola itu hanya hobi ya. Jadi hobi pasang di rumah, nonton siaran-siaran dari luar negeri. Nah, teman saya itu tahu saya hobi kayak gitu, dia minta, kenapa kamu nggak coba untuk membantu di kos-kosan saya? Nah, kemudian saya belajarlah waktu itu bersama anak buah saya waktu itu di perusahaan saya, eh, mencoba mencari bagaimana sih teknologi pembagi dari TV kabel, TV parabola dan segala macam. Bagaimana sih di hotel itu eh, penyebarannya seperti apa, teknologinya seperti apa, dan yang dibutuhkan untuk apa namanya, untuk membangunnya seperti apa. Nah, yang benar-benar saya nol ya, benar-benar nol untuk bagian pendistribusian ya. Jadi 2017 ya, 2017 akhir ya. Jadi menuju ke 2018 ini. Jadi muncullah ide saya untuk belajar dulu ya. Jadi belajar ke berbagai forum-forum di internet, di Facebook, di medsos YouTube juga banyak saya belajar di sana. Sampai kemudian kita saya menemukan ini. Blog saya nih nanti bisa lihat lah apa namanya. Saya skip dulu ya. Nah, ini dulu ya. Ini dulu. Jadi dulu sistem TV kabel itu seperti ini. Nah, mungkin anak-anak audio video yang di SMK mungkin terbiasa dengan ini ya. Sebelah kiri ya, yang sebelah kiri. Kan sebelah kanan ini teknologi baru. Sebelah kiri ini merupakan sebuah server TV kabel untuk biasanya untuk hotel ya. Ataupun untuk di desa-desa ya. Zaman dulu tuh di desa juga banyak yang mendirikan TV kabel kayak gini. Ini sebuah modulator namanya. Maksimum 60 channel. Nah, waktu itu saya belajarnya tuh lewat bener-bener lewat lewat YouTube ya, kemudian kita bersama anak-anak itu mencoba bikin satu channel dulu, bikin dua channel dulu di kantor. Ternyata alatnya ini mahal juga, alat-alat yang namanya RF modulator ini ternyata mahal juga waktu itu. Jadi kalau misalnya kita bikin butuh 30 channel ya 30 kali 1 juta. Jadi di samping barang-barang lainnya, barang-barang perangkat lainnya, kita harus investasi untuk bikin channel 30 buah, di mana 20-nya itu TV lokal. Nah, butuh dana yang lumayan. Nah, teman saya waktu itu menolak dan menyuruh saya untuk tolong dibikinkan sistem yang lebih murah. Nah, itu. Sistem yang lebih murah dan akhirnya kalau saya singkat cerita dapatlah akhirnya yang lebih murah, di mana saya menggunakan sistem yang melanggar sistem-sistem ini karena saya kreatif aja waktu itu. Tapi untuk kali ini kita harus balik dulu ya ke sini ya, ke fakta-fakta di lapangan dulu ya. Kita harus balik dulu fakta di lapangan, di mana ada ini ya. Seperti yang saya bilang tadi, untuk di hotel di Bali itu didominasi oleh tamu-tamu dari Australia. Jadi tamu dari Australia ini sering minum bir dan kemudian hangout di bar sambil menonton olahraga kesukaan mereka. Bukan sepak bola, bukan bulu tangkis seperti Indonesia atau volley. Mereka menonton yang namanya Aussie Rules Football ya. Jadi semacam rugby tapi lebih keras ya mainnya. Yang misalnya loncat-loncat itu.
Kemudian sepak bola ya masih ada beberapa untuk misalnya kalau dia menonton Liga Inggris ya pasti masih lah mirip sama Indonesia. Tapi yang utamanya adalah Aussie Rule Football, rugby, kriket juga kadang-kadang. Nah, itu harus harus ada ya. Dan memang beberapa kali ketika saya punya apa namanya instalasi di Bali bersama rekanan saya yang di Bali, memang harus menyediakan siaran-siaran dari TV Australia. Kemudian ada fakta yang mungkin kalian juga di Bali yang tinggal di agak pelosok ya yang menggunakan parabola ya, di mana siaran digital mungkin nggak nyampe ya. Maka ketika kalian ingin menonton RCTI, ketika sekarang kan nggak bisa secara gratis ya, harus harus pakai decoder khusus ya, decodernya Cavision. Jadi kalau misalnya kalian walaupun menggunakan TV kabel atau TV streaming ya, ketika siaran bola maka akan diblok ya atau diacak kalau istilahnya zaman dulu. Nah, itu adalah sebuah kenyataan ya, fakta bahwa ketika ada siaran bola maka mereka akan memasang harga yang mahal untuk di hotel ya. Memasang harga atau izin penyelenggaraan distribusi siaran sepak bola ya. Terutama kemarin aja waktu zamannya Piala Dunia ya. Itu kalau kena dapat teguran ya untung aja teguran, belum denda ya karena memang tidak boleh menyebarkan siaran olahraga premium kayak sepak bola, Liga Inggris, bahkan siaran timnas pun sekarang harus punya izinnya jika mau dibagikan di sekelas warkop aja di Surabaya. Itu ketatnya sekarang ya. Sekarang katanya di ini ya Pak Nyoman ya, apa namanya itu siarannya itu kalau kita share ke ini nggak bisa ya, terblok ya. Terblok. Nah, ya. Itu sangat ketat sekarang. Ya. Apalagi ini ya, kalau di redistribusi ya, distribusi ke YouTube misalnya. Nah, itu cepet banget langsung bisa di-ban channel kita dari YouTube. Ya, itu kan kalau nggak salah kelihatan nomor apa itu ya. Oh, kalau di parabola itu kelihatan itu nomor SMC ID-nya. ID-nya dari ya itu. ID dari sebuah receivernya keluar biasanya kalau di pertandingan sepak bola. Itu contohnya ya. Saya dapat keuntungan juga Pak Udi kalau waktu zaman-zaman saya main di parabola, masih rame lah parabola waktu itu. Jadi saya diminta untuk menjadi mata-mata ya, mata-mata dari TV berbayar ini. Nah, misalnya Piala Dunia kemarin yang punya hak siarnya ini MTech Group ya, CTV ya. Kalau di parabola itu punyanya Next Parabola. Atau kalau di online ya video. Nah, saya diminta untuk bukan diminta. Karena saya main di dunia TV kabel, saya ada lowongan jasa, bukan jasa apa ya? Ini sebagai mata-mata dari TV kabel ke hotel-hotel. Nah, itu. Jadi ketika misalnya ada nobar ya, nobar di suatu bar. Kita datang ke sana, kita dapat tugas lah. Ini ke daerah sini. Ketika kita menemui nomor itu keluar di pojok layar ya, kita foto itu, atau kita catat, kemudian kita laporkan ke WA-nya si pemilik ini, yang grupnya untuk ngecek itu. Nah, ketika misalnya lokasi ini dengan ID receiver seperti itu tidak terdaftar, maka gelap langsung pastilah siarannya gitu. Itu dari pusat langsung digelapkan, bukan kalau saya menggelapkan ya saya diserbu sama orang-orang pasti nggak mungkin saya melakukan hal itu. Makanya saya dari jauh, saya pura-pura foto-foto selfie atau apa gitu. Berapa dapat bayarannya Pak Nyoman ngelaporin? Wah, lumayan. Jadi kita harus hati-hati bersama anak buah saya. Saya harus hati-hati. Karena kalau misalnya tiba-tiba gelap dan kelihatan saya orang aneh sendiri dan celinguan foto-foto ya saya yang kena. Resikonya itu. Dan kemudian besoknya kita tawarin mereka untuk kerjasama. Gitu.
Nah, Oh, ya itulah. Jadi ketika itu kita tawarin kerjasama dan memang untuk sekelas Warkop Piala Dunia itu sekitar 20 juta loh. Per ini per turnamen lah, Piala Dunia misalnya Piala Eropa gitu. Gitu loh, 20 juta untuk Warkop. Dengan untuk hotel itu wah lebih mahal mungkin ya, untuk bar di hotel itu. Jadi memang tidak sembarangan untuk dan yang lucunya lagi, hotel kan pada takut waktu itu. Pada takut dan ada beberapa hotel yang meminta saya untuk, "Pak, gimana ini memblok siaran RCTI?" gitu. Karena kenapa? Takut dia, trauma gitu. Misalnya di kamarnya ada RCTI, disetel sama orang dan ternyata orang itu kayak saya ini. oh itu. Jadi kadang ada mata-mata yang datang untuk nonton atau nyewa kamar hanya untuk mencari peluang itu gitu. Nah, itu cukup lumayan banyak dendanya kalau diperkarakan ya. Itu perkara hak cipta ya. Nah, akhirnya mereka nggak didenda sebenarnya. Ditawarin untuk bekerja sama resmi gitu. Bukan didenda, ya. Denda mungkin terlalu ekstrim ya di Indonesia ini kan mungkin ya. Jadi diminta untuk kerjasama dan memang benar saya dapat bagiannya juga. Nah, itu. Begitu Pak Udi. Jadi adik-adik juga mungkin kurang kurang lebih seperti itu kalau masalah sepak bola atau olahraga ya. Kemudian yang menjadi fakta yang ketiga itu adalah sumber siaran itu sekarang udah bergeser ke IPTV ya. Ke IPTV yang dimaksudkan itu TV-nya sekarang sudah ternyata menggunakan internet sebagai sekarang semakin cepat ya internet kecepatannya. Kemudian latensinya juga semakin rendah ya. Latensi itu ada delay-nya ya. Kalau dulu mungkin kita nggak akan melihat gini. Kalau rumah kalian di dekat warkop atau bar ya, mereka menggunakan jalur TV-nya menggunakan internet ya, misalnya video gitu. Nah, mereka belum goal, kita sudah goal di rumah ini. Nah, itu kayak gitu maksudnya delay ya. Sekarang semakin tahun semakin saya lihat semakin hampir 2-3 detik aja. Dulu bisa sampai 30 detikan loh zaman-zaman 5 tahun yang lalu ketika siaran-siaran langsung ya. Sekarang IPTV itu semakin menjadi pilihan untuk menjadi sumber siaran ya. Dan hotel-hotel juga beberapa yang full IP sudah ada di Surabaya, sudah pernah saya lihat. Ada yang kerjasama dengan IndiHome, ada kerjasama dengan Bisnet juga ada. Jadi hotel itu sudah menggunakan full IPTV untuk siaran TV-nya. Kemudian yang terakhir, fakta lapangan. Nah, siaran TV digital ini yang sudah mulai banyak ya. Di Singaraja juga sudah ada ya TV digital. Jadi menggeser penggunaan parabola ya. Kalau kita ingat, Pak Udi ingat juga dulu kita harus naikkan antena setinggi 30 meter ya tahun 90 ya untuk mencari SCTV Surabaya ya, zaman-zaman tahun 90 ya. Nah, sekarang di Singaraja sudah ada. Nah, di Surabaya juga banyak hotel yang bergeser ke siaran TV digital aja. Jadi cukup memanfaatkan antena UHF. Nah, ini peluang juga ketika sekitar 2 tahun lalu migrasi di Surabaya, banyak hotel juga yang meminta layanan saya untuk merubah TV kabel yang ada di hotelnya menjadi TV digital aja, karena memang siarannya sudah 30 lebih, jadi cukup menurut mereka. Jadi mereka nggak perlu lagi menggunakan TV kabel sendiri yang biasanya butuh perawatan lebih. Nah, kita akan nanti bahas itu ya teknologinya. Teknologi apa sih bedanya kalau kita membagi saluran parabola, membagi saluran TV kabel atau bikin TV kabel sendiri, kemudian memanfaatkan TV digital. Nah, itu kita akan bagi menjadi 3 topik ya. Dan ini di ujungnya saya ingin berbagi kalian bagaimana caranya menjualnya ya.
menjualnya menjadi sebuah pendapatan ya. Ini memang murni pekerjaan saya beberapa tahun ini ya. Samping pekerjaan di bidang elektronika kontrol yang masih saya geluti. Karena TV ini memang ada pasarnya, maka saya masih kerjakan sampai sekarang. Minggu lalu aja, ketika Pak Udi nggak ikut ya waktu itu ya ke kuliahnya ya, waktu itu adik-adik pernah saya omongin bahwa anak buah saya sekarang lagi di sebuah hotel, karena waktu itu ada sorenya kan ada pertandingan China dan Indonesia. Nah itu waktu itu saya setelah kelas itu pun dipanggil ke Polda Jatim untuk membenerin nobar di sana gitu loh. Nah itu jadi ceritanya para jenderal-jenderal itu mau mengadakan nobar. Nah mau mengadakan nobar, mereka beli TV gede sekali, 70 inci dipasang di ruangannya seorang jenderal ya. Nah, habis itu mereka nontonnya ya YouTube yang ditonton. Nah, nonton YouTube, kemudian jenderalnya sadar bahwa RCTI itu nggak ada di YouTube. Terus RCTI itu nggak ada di video nanti pas bola gitu. Jadi kan kalau kalian beli TV baru sekarang pasti yang didemokan oleh ini TV penjual TV adalah YouTube-nya, Netflix-nya, kemudian videonya dan segala macam. Nah, dibawa ke ruangannya jenderal, nggak ada RCTI. Ada yang sadar juga ini harus pakai antena. Nah, sekitar jam 4 sore itu saya setelah ngajar itu langsung menuju ke Polda Jatim untuk memasang antena itu. Itu peluangnya ya. Jadi peluang-peluang itu ada terus. Dan sering saya bagi di sini ya di website saya, di blog saya ic555.com. Kalau kalian bisa lihat di tulisan-tulisan di antara 2018 sampai 2022 itu banyak membahas antara parabola, pembagi TV kabel, pembagi TV di hotel, juga perkembangan TV digital. Nah, itu saya banyak tulis. Apalagi waktu itu masa pandemi ya, jadi banyak pekerjaan saya yang akhirnya saya tuangkan di tulisan di blog. Jadi kalau adik-adik atau Pak Udi mau melihat perkembangannya ya di tulisan-tulisan saya di tahun 2018 sampai 2022-23 ya. Nggak saya baca semuanya Pak Nyoman. Jadi perkembangannya tuh ya dari parabola itu awalnya kan, dari hobi sebenarnya. Nah, menjadi cuannya itu kan ketika hotel itu agak sedikit lumayan memberikan suatu peluang ya. Nah, bagi adik-adik mungkin ini saya ingin berbagi tentang perkabelan ya dulu ya. Kalian mungkin tahu antena itu kabelnya namanya kabel koaksial ya. Kabel yang ada jalinan tembaganya ya, kok ciri khasnya itu ya, jalinan tembaga di pinggir, kemudian di tengahnya itu ada putihnya dan tembaga inti di dalam. Kenapa seperti ini? Ya karena memang standar dari seluruh dunia ini seperti ini ya. Memang kita bisa lihat memang kalau TV ya seperti ini dengan impedansi 75 ohm karena kalau kita pelajari secara teori ya pasti bakalan terlalu matematis. Jadi kita hanya tahunya gini aja dulu. Kalau misalnya sesuatu yang teoretisnya terlalu muluk-muluk ya kita tahu pemanfaatannya aja atau penggunaannya aja. Di gambarnya saya bagi 3 bagian ya, dimana yang paling atas itu adalah nomor 1 itu sebuah konektor yang yang digunakan oleh orang-orang profesional ya. Nah, biasanya orang TV kabel itu biasanya pakai tools crimping, itu namanya tools crimping ya. Masangnya itu tidak sembarangan ya, dia harus pakai tools alat penjepit khusus untuk membuat koneksinya. Nah, yang kedua ini lebih murah lagi, pakai konektor F konektor yang harganya cuma 500 sampai 1.000 rupiah. Dan yang ketiga ya pakai isolasi hitam aja cukup. Jadi saya sudah bagi juga di blog di mana
ada beberapa tulisan yang saya buat untuk memperkenalkan ini jenis-jenis konektor di dunia perkabelan koaksial. Selanjutnya kita harus jangan lupa ya bahwa TV itu awalnya itu dikirimkan atau disalurkan, didistribusikan secara RF ya, radio ya. Jadi TV di Indonesia itu dimulai tahun 62 itu di Jakarta ya, ketika ada Asian Games ya. Kemudian karena diminta untuk menjadi tuan rumah harus ada siaran TV-nya, maka TVRI dibentuk kemudian menjadi satu-satunya penyiaran televisi di Indonesia sampai tahun 88-89 ya, ketika RCTI menjadi TV kedua ya. Jadi RCTI tahun 89 mengudara, kemudian SCTV di tahun 90 ya. Nah, kemudian lanjutlah beberapa TV swasta di Indonesia. Jadi dulu itu penyiaran televisi itu selalu pakai antena, di mana juga kemudian ketika ada yang namanya satelit Palapa ya dimanfaatkan juga oleh televisi untuk menyebarkannya ke seluruh Indonesia, seluruh Nusantara ya. Nah, di masa reformasi TV itu mulai di tahun 2000 ya. 2000 itu muncul TV berita pertama ya, yaitu Metro TV tahun 2000. Kemudian era TV-TV yang lumayan enak itu di tahun 2001-2002 itu mulai muncul Trans TV ya. Isinya film mulu waktu itu zaman tahun-tahun segitu. Kemudian perkembangan TV terestrial. Terestrial itu artinya di udara ya. Di udara, terestrial di udara, bukan satelit ya. Terestrial. Muncullah penyiaran digital di tahun 2008 ya. Saya lumayan ikut itu perkembangannya ketika tahun 2013 mulai HD ya, muncul siaran-siaran high definisi. Saya juga waktu itu pernah beli STB pertama kalinya ya, set-top box untuk digital pertama kalinya tahun 2013. Dan sekarang masih menyala kok STB saya itu. Dimana migrasinya yaitu perubahan dari analog ke digital itu terjadi full di 2022 ke atas ya. Jadi secara bertahap dimatikan analog menjadi digital, di mana digital bisa menampung sampai 8 saluran ya. Dibandingkan dengan analog yang hanya satu saluran, TV digital bisa sampai 8 saluran dalam satu frekuensi yang sama. Begitu penyiaran terestrial, sejarahnya secara singkat. Kemudian untuk satelit TV atau parabola lebih enaknya kalau dibilang ya. Saya juga pernah sempat menulis banyak ya waktu itu, biar tidak lupa juga sesuai dengan semangat saya senang berbagi ilmu ya. Saya ingin memberi sebuah pengertian bahwa satelit TV ini merupakan sebuah layanan distribusi televisi melalui sebuah satelit yang ada di ketinggian 36.000 km di Khatulistiwa. Nah, orbitnya itu orbit tetap sehingga parabolanya tetap menuju suatu titik ya. Di gambar ini yang sebelah kiri ini adalah parabola offset ya. Kalau kalian di rumah masih ada mungkin di Singaraja ya, parabola yang jaring itu namanya prime focus ya, prime focus. Sedangkan yang seperti piringan tipis ini kalau yang bisa lihat di ATM ya, itu namanya parabola offset namanya. Itu offset itu merupakan potongan parabola. Kalau parabola kan lengkungnya seperti penggorengan. Nah, ini kalau offset ini diambil secuil aja dari sebuah wajan yang besar sekali. Nah, tapi fungsinya sama aja, tetap memantulkan sinyal dari atas, kemudian dikumpulkan menjadi sebuah sinyal di fokusnya yang kemudian diambil oleh
yang namanya LNB, Low Noise Block. LNB itu di pucuknya sebuah parabola pasti ada. Saya mau kasihkan ini dulu, highlight dulu ya. Nah, ini namanya LNB ya, ini namanya LNB. Nah, ini untuk LNB untuk yang parabola jaring ya, ini C-band ya. Sedangkan ini Q-band. S-band ini untuk Indovision ya, ini sudah akan ditutup tahun ini seharusnya nih, si S-band-nya punya Indovision atau MNC Vision. Makanya untuk selanjutnya ini akan hanya ada 2 ya. C-band pun bakalan kira-kira akan nggak bertahan lama karena C-band akan dipakai frekuensinya untuk frekuensi 5G-nya seluler ya. Nah, ini entah kapan ya, pasti ya, seperti di luar negeri sudah C-band ini sudah jarang dipakai. Walaupun C-band ini mempunyai keuntungan tahan cuaca. Kalau Q-band ini hujan sedikit aja, kalau mendung tebal ya sinyalnya bakalan terpengaruh karena main di frekuensi yang cukup rentan terhadap redaman titik hujan ya. Jadi sebenarnya di tahun-tahun awal parabola ada di Indonesia kita jarang menemui Q-band ya. Kita kan pasti selalu menemui namanya C-band. Tugas dari alat ini adalah mengumpulkan sinyal dari tadi ya, dari pantulan sini ya. Nah, dipantulkan ke sini semua, difokuskan ke sini, dikumpulkan, kemudian diturunkan menjadi frekuensi yang lebih rendah ya. Namanya frekuensi intermediate ya. Nah, frekuensi intermediate-nya segini. Nah, semua receiver atau decoder parabola itu selalu bekerja di frekuensi ini. Nah, tugasnya si LNB lah untuk menurunkan down convert namanya, merubah dari frekuensi kalau si band itu 3 GHz sampai 4 GHz. Kalau yang Q-band itu dari 10 sampai 12 GHz. Nah, diturunkan menjadi frekuensi di range 900 sampai 2 GHz. Nah, itu kita nggak akan membahas jauh-jauh mengenai ini tugasnya orang ini ya, teknisi parabola ya, yang kita tahu pingin bagi sekarang ini bagaimana sih membagi ini ya, membagi acara apa namanya sinyal satelit ini, sinyal parabola ini ke sebuah hotel misalnya atau ke sebuah kos-kosan. Nah, kita akan bahas itu. Seperti yang sudah saya kasihkan gambarnya tadi di awal ya, ini merupakan TV kabel ya. Yang di kiri ini adalah analog, yang di kanan adalah digital ya. Jadi kelanjutan dari teman saya itu ya, teman saya yang saya ceritakan di awal ya, dia akhirnya nggak memakai saya, tapi dia beli ini akhirnya di sebuah layanan penyedia TV kabel ya, TV kabel untuk hotel ya. Jadi dia beli ini. Kenyataannya apa yang terjadi? Dia harus maintenance ini. Maintenance ini setiap bulan itu sinyalnya tuh kacau. Nah, itu ceritanya seperti itu. Jadi setiap bulan tuh sinyalnya ada kamar satu yang komplain, Pak, kamarnya banyak semutnya. Banyak semutnya itu artinya banyak gangguannya, gambarnya nggak jernih. Nah, seperti itu ceritanya waktu itu. Teman saya yang bapaknya pensiun kemudian mendirikan sebuah kos-kosan premium ya. Jadi ketika saya masuk ke sana itu satu kos itu sekitar 1,5 lebih pokoknya untuk mahasiswa-mahasiswa yang kelas atas lah di Surabaya. Kemudian di kanan ini, nah ini era baru ya, sekarang sudah digital. Modulator itu juga ada yang digital ya, namanya di VBC ya, di VBC. Waktu itu belum ada ini, di VBC ini belum umum ya. Nah, kalau sekarang sama seperti halnya TV digital ya, yang dilewat UHF. Kalau di TV kabel itu namanya transmodulator. Nah, transmodulator ini lumayan mahal sehingga masih jarang orang-orang memakai. Di mana satu channel ini, satu kanal yang dipakai untuk TV analog itu bisa dipakai untuk 8 saluran. Jadi begitu perbedaannya ya. Analog itu sangat boros energi, juga boros frekuensi. Sedangkan kalau sudah didigitalkan, dia menjadi sangat enak ya, bisa
cuma butuh beberapa transmodulator sudah bisa membuat saluran TV yang banyak. Kalau adik-adik ada pertanyaan atau ingin menyela silahkan aja ya. Mungkin ada hal yang ingin tanyakan atau mungkin pertanyaan tentang TV di rumahnya, monggo, halo silahkan ini saja, dibilang aja. Silakan kalau ada yang mau bertanya. Kemudian kita lanjutkan slide-nya. Nah, ini ada yang mungkin jarang ya kalian akan lihat. Namanya tuh TV Hospitality. TV Hospitality ini adalah TV khusus ya. LG dan Samsung yang saya lihat ya. Karena memang yang di Indonesia yang dikuasai oleh dua ini ya produsen TV-nya. Dan sekarang TV-TV pabrikan Cina pun mulai ada yang menyediakan TV Hospitality. TV Hospitality ini adalah suatu TV khusus ya, dimiliki oleh khusus ditujukan untuk dunia hotel. Jadi nanti ketika kita kerjasama dengan LG atau Samsung, maka Samsung akan memberikan sebuah server juga ya, server di mana akan ditumpangkan ke jalur TV kabel baik analog maupun digital. Jadi nanti ditumpangkan untuk memberikan informasi-informasi di halaman depan TV. Jadi ketika kita menyalakan TV, yang pertama keluar adalah layar welcome ini. Ini saya tahu itu ketika beberapa tahun lalu ikut sebuah seminar. Nah, di hotelnya tuh keren kayak gini. Jadi ketika kita masuk, nama kita keluar di situ. Jadi dia terhubung dengan resepsionis ya, resepsionis di depan, dan resepsionisnya akan memasukkan data kita di komputernya mereka. Nah, kemudian TV ini akan memberikan welcome, memberikan daftar saluran yang ada, dan berbagai macam informasi ya. Misalnya informasi tentang kolam renang dibuka jam berapa, terus ada spa, terus breakfast dan jam berapa. Kalau mau ada emergency, kalau misalnya ada kebakaran, harus kemana, dan segala macam. Itu namanya TV Hospitality ya. Sedangkan untuk TV kelas, hotel-hotel kelas kecil, biasanya mereka menggunakan player ya. Nah, balik ke sini, nah di sini dikasihkan satu player di satu modulator ini ya. Playernya berupa DVD atau media player yang pakai USB. Nah, kemudian diputar ulang loop terus untuk ditempatkan di channel pertama. Misalnya ada video tentang ininya hotel ya, informasi dari hotelnya sendiri. Misalnya ya hanya seputar itu aja, nggak bisa real time ya, atau mungkin data-data khusus yang nggak bisa. Ya itu aja terus selama file videonya atau DVD-nya atau USB-nya nggak diganti, ya itu aja yang diputar terus-menerus. Itu biasanya yang dipakai untuk kelas-kelas hotel di bawah, di Melati ya, hotel budget atau Oyo dan segala macam biasanya. Nah, kita ke teknik ya sekarang ya, ke teknik. Nah, biasanya nih MATV analog seperti ini ya. MATV ini master antena televisi. Nah, master antena, atau juga ada yang bilang CATV, Community Antenna Television. Nah, biasanya itu community itu atau master antena ini biasanya dipakai istilah ini untuk TV di sebuah apartemen ya. Jadi apartemen ya biar nggak banyak parabola atau nggak banyak antenanya, ya dipasang satu antena saja, kemudian dibagi. Makanya dibilang community antena ya. Nah, ini merupakan diagram ya. Waktu teman saya itu dia pakai yang ini, pakai yang ini dia. Nah, pakai yang ini. Nah, pakai yang ini. Dia punya modulator ya ini ya. Ini modulator ini satu frekuensi ya. Modulator itu misalnya kalau kita punya 30 channel, kita butuh yang 30 buah modulator. Nah, modulator ini menerima sinyal dari output decoder. Kita ambil decoder ini nanti akan mengeluarkan sinyal berupa komposit ya, komposit atau sinyal HDMI juga bisa. Ada modulator yang inputnya HDMI.
Kemudian umumnya itu sinyal RCA ini, sinyal video komposit, dan kemudian audionya dimasukkan ke modulator dan keluar misalnya nih sinyal salurannya namanya E21. Ini misalnya S60. Nah, nama-namanya kayak gitu, nggak perlu kalian hafal juga. Jadi biasanya belinya ke pusat-pusat penyedia TV kabel ya gitu. Mau beli modulator yang gimana? Ada juga modulator yang combo. Yang combo itu artinya satu modulator bisa keluar 8 saluran. Nah, tapi itu biasanya rawan rusak ya zaman dulu itu. Jadi setelah modulator ini, misalnya 30 modulator ini ada combiner ya, penggabung frekuensinya tadi ya. Frekuensi yang ada 30 ini digabung menjadi suatu kabel ya. Nah, namanya combiner, dan kemudian di booster ya pakai yang namanya amplifier. Nah, disinilah terjadi banyak kendala ya, karena frekuensi dikirimkan melalui sebuah kabel tembaga. Nah, sering kali ada bolak-balik pantulan-pantulan yang tidak dikehendaki sehingga menyebabkan banyaknya entah modulatornya, entah amplifiernya yang sering rusak. Itulah menyebabkan gambarnya menjadi grainy atau berhujan ya kalau orang Amerika bilang, atau kalau grainy itu artinya green itu biji kalau orang biji beras lah kayak gitu kalau orang Amerika bilangnya. Kalau orang Indonesia bilangnya semut ya, karena titik-titik itu dianggap semut. Jadi gambarnya tuh banyak bersemutnya waktu teman saya itu. Kemudian tiba-tiba aja ke orang yang sering servis ini hilang kontak gitu. Jadi dia nggak mau lagi melakukan servis terhadap combiner, amplifier, modulator. Nah, itulah akhirnya balik lagi ke saya, teman saya itu. Balik ke saya karena Pak Nyoman, setiap izin Pak Nyoman. ya, Saya leave dulu sebentar ya. ya oke. Nanti ya di end aja kalau udah selesai. Kebanyakan Baik sudah ya. ini awas Ya, ya. Oke. oke. Nah, adik-adik ikuti ya sampai terakhir nanti ya, sampai berakhir. Nah, kalau ada tugas juga nanti dikerjakan ya seperti itu. Oke, saya pamit dulu Pak Nyoman ya, dan nanti Nggih, besok. nggih. Baik, kita lanjut ya, adik-adik. Jadi perlautan yang berkalanya tuh ini ya. Nah, kalau di YouTube biasanya banyak yang bahas ya. Salah satu ini merek Falcom ini ya, merek mungkin kalian yang kuliah dari SMK audio video mungkin tahu Falcom, Matrix, dan tahu alat ukur ini ya, mungkin ya. Alat ukur ini namanya dB meter ya. Ini untuk mengukur berapa tegangan, berapa level sinyal dari sebuah jaringan kabel ya, jaringan kabel di sebuah hotel. Atau kalau kalian pernah bekerja di TV kabel ya pasti alat ini merupakan alat yang wajib ya kalau zaman ini. Saya nggak menggunakan ini sama sekali karena ini harganya cukup mahal, dan waktu itu saya berpikiran bahwa ada cara yang lebih mudah dan lebih murah daripada ini. Ini hampir setiap bulan bisa rusak nih kalau perkabelannya nggak bagus ya. Ini namanya amplifier ya, amplifier IC finalnya ini ya. Ini pasti sering rusak nih. Di pusat elektronika di Surabaya nih, kalau saya ke pusat TV pasti sering orang ngantri untuk beli ini. Ada yang sampai belinya satu lot itu yang isinya 100 itu. Nah, karena dia sering servisan di hotel atau segala macam. Nah, ini harganya nggak murah ya ini. Lumayan memakan biaya ini, dan harus segera dilakukan kalau misalnya ada gangguan ya. Dan begitu pula ketika stoknya habis, wah bisa jadi lama baru pusat elektronika tuh nyetok lagi. Nah, kendalanya gitu waktu itu di teman saya ini kehilangan kontak dengan orang yang mengerjakan TV kabelnya di awal, sama orang ini sudah entah diblokir nomornya atau gimana. Nah, saya kemudian punya solusi. Nah, ini kenapa tidak ditarik saja decodernya ke kamar? Karena hotel atau kos-kosan teman saya itu cuma 36 kamar waktu itu, seingat saya. Hanya 36 kamar,
kenapa harus berkutat dengan ini, dengan ini ya. Ini wah ribet pokoknya dengan ini ya. Ini terus jalur kabel yang panjang dan segala macam. Nah, saya ekstrak ininya, saya ekstrak ini. Receiver ini saya ekstrak. Toh waktu itu teman saya tuh punya 30 buah receiver yang sudah ready di servernya dia. Nah, dia punya 30 receiver. Tinggal saya nambah 6 lagi, saya sudah bisa menyediakan layanan TV dengan ratusan channel di kamar. Nah, jadi saya gunakan receiver tiap kamar. Receiver ini saya bawa ke kamar dan saya tambahkan alat namanya multi switch. Multi switch ini sebenarnya biasanya dipakai juga oleh sebuah layanan TV kabel ya yang menggunakan parabola sebagai sumber siarannya. Nah, ini biasanya ini sebenarnya multi switch ini multi switch. Nah, misalnya butuh 30 ya, dia butuh 30 channel ya, dia kelipatannya kelihatan 8 ya. 8, 16, 32. Dia udah ada ternyata di sana multi switch yang isinya 32 channel. Nah, saya hanya butuh multi switch yang isinya 4 aja. Tambah untuk 36 itu. Nah, sehingga skema misalnya ada 3 lantai ya kayak gini. Jadi dari satelit jatuh ke parabola. Nah, parabolanya ini saya hubungkan ke multi switch. Nah, dari multi switch ini kemudian saya tarik satu persatu kabel ke tiap kamar. Untuk memudahkan pembagian kabel, biasanya setiap lantai saya bagi satu multi switch sehingga tidak terlalu panjang-panjang kabelnya. Nah, kayak gitu. Ini solusi yang saya belikan ke teman saya. Bagaimana gambar multi switch? Nah, multi switch-nya seperti ini ya. Ini multi switch yang ada waktu itu ya cuma ini waktu itu 9 kali 16. 9 kali 16 itu 4 parabola itu. Bisa buat 4 parabola. 4H, 4 vertikal, 4 horizontal ya bisa masuk ke 8 LNB ya. Dan bisa satu buah siaran UHF. Nah, bisa ada antenanya juga. Nah, tiap lantai saya kasihkan gini. Karena ini sisanya 4 nggak ada. Ya, saya beli yang 8 aja. Nah, ini bisa masuk ke 8 RX. RX ini receiver ya. Dan hasilnya pemuaskan. Hampir 2-3 tahun yang kerusakannya paling hanya adaptornya ini mati gitu aja. Ini adaptornya mati, saya ganti adaptor biasa, switching biasa. Terus ada mungkin receiver yang jebol, saya perbaiki, ternyata power supply-nya lagi. Yang kalah biasanya power supply yang hidup 24 jam ya biasanya. Paling hanya kapasitor jebol gitu aja. Nggak jarang sampai prosesor jebol atau gimana. Dan memang sampai akhirnya dunia digital, TV digital akhirnya parabola menjadi tidak idola lagi. Nah, kemudian masih berguna juga multi switch ini. Jadi saya ketika dia upgrade ke TV digital, TV-nya dibelikan TV digital semua, saya tinggal mengganti parabola dengan antena aja, sudah cukup dengan multi switch ini. Jadi teman saya itu sangat terbantu dengan saya. Hampir sudah tahun 2017 sampai sekarang 2024 masih kos-kosan itu masih berdiri dan sistem TV kabelnya tidak pernah gangguan lagi gitu ceritanya. Yang kita lakukan tadi sebenarnya adalah pembagi IF parabola. Nah, ini namanya ya. Yang kita bagi itu adalah sinyal di sini. Sinyal di sini kita bagi. Ini IF ini. Nah, ini yang kita bagi. Nah, ini tentunya kita bisa membuang ini ya. Kita bisa membuang ini. Hampir setengahnya bisa dibuang ya. Amplifier, combiner, modulator bisa dibuang aja. Nah, itulah menyebabkan ketika tahun-tahun segitu 2018 itu saya memberanikan diri untuk menjual layanan saya ke banyak hotel di Surabaya dan beberapa hotel di Bali. Sampai ketika pandemi menyebabkan hotel jatuh semua ya mau gimana lagi. Jadi begitu itu ada mungkin ada pertanyaan mungkin ada yang mungkin sempat main parabola mungkin ada pertanyaan.
sambil saya minum dulu. Silakan kalau ada pertanyaan ya. Baik, kalau mungkin malu-malu bertanya atau kebingungan, nanti bisa tanya langsung ke WA saya ya. Oke, ini 5 tahun lalu saya menemukan bisnis kayak gini. Ini sampai membawa cerita yang menggembirakan ke anak-anak buah saya ya. Jadi anak didik saya itu anak SMK juga waktu itu, anak SMK. Kemudian mereka sampai bisa naik pesawat ke keliling Indonesia karena bisnis ini. Sampai ke Sumatera, ke Papua. Kalau ke Bali sih deket, naik bis bisa. Sampai ke Kalimantan juga untuk melakukan ini pembagian TV parabola ya. Sampai sekarang ada beberapa yang bikin usaha sendiri yang persis, tapi disesuaikan dengan era-era sekarang. Era sekarang itu Alexander Gunawan, silakan bertanya apa? Maaf sebelumnya Pak, kalau sekarang kan sudah era parabola itu kan udah berlalu Pak, lanjut ke Ya. era eh, apa namanya digital untuk tangkap caranya itu kan Mm-mm. menggunakan antena. Kalau Mm-mm. kan sudah kan dari satu dari parabola, apakah masih bisa di sistemnya menggunakan seperti ini Pak, dibagi-bagi caranya Pak? Oke. Masih jawabannya. Jadi di lokasi di pucuk-pucuk gunung gitu, di pelosok gitu masih dipakai. Di mana lokasi yang tidak menguntungkan posisinya. Misalnya di lembah itu ya. Kemudian pemancarnya ada di baliknya lembah, pemancar digitalnya. Nah, itu biasanya solusinya ya mau nggak mau ya pakai parabola tetap. Tapi kalau di Singaraja yang lokasinya sangat enak ya pakai antena aja sebenarnya. Tapi saya mau ajarin juga, ada bisnisnya juga untuk ada peluang juga kalau kalian mau membagi ya siaran WAF ya. Nanti tunggu di belakang ada pembahasannya ya. Oke, sudah menjawab mungkin. Alexander mungkin kurang jelas atau gimana? Tidak Pak, terima kasih Pak. Ya, oke. Ini sebenarnya kalau yang anak SMK dulu tahun 2020 itu saya memang dapat proyek yang lumayan besar ya di Gianyar dulu, di Ubud. Kemudian villa di Lovina waktu itu. Kalau kalian kenal dosen TKJ apa dosen apa? Guru TKJ. Nah, guru TKJ Pak Haryanto namanya. Nah, itu kawan baik saya. Nah, dulu Pak Haryanto itu pernah saya mau ajakin kerjasama dulu. Karena dia kan juga ahli IT kan. Jadi saya masukkan dia ke IT-nya hotelnya yang di Lovina itu waktu itu. Nah, itu sebelum nyepi 2020. Nah, pandemi waktu itu. Akhirnya buyar total itu waktu itu. Pak Haryanto itu kawan sekelas saya ya. Sama juga Pak Udi juga kawan sekelas. Kawan SMK 3 ya. Kemudian saya lanjut ya. Setelah saya berhasil ini, wah banyak sekali peluang-peluang ya. Peluang untuk memperbaiki, bukan memperbaiki ya. Kadang membangun juga dari nol ya. Jadi hotel-hotel baru waktu itu kan hotel Oyo ya. Oyo banyak sekali. Oyo, terus Red Doors. Jadi hotel-hotel yang budgetnya tipis-tipis ya. Mereka ingin nggak langganan TV kabel yang mahal-mahal. Nah, ini adalah salah satu solusi ya. Kemudian ini adalah salah satu dokumentasi tracking satelit ya. Waktu itu di rumah orang China ya waktu itu. Nah, dia minta TV-nya
ada TV Taiwan-nya dulu. Nah, itu kamarnya banyak sekali waktu itu. Nah, ini salah satu yang di kiri ya, fotonya di perumahan mewah di Surabaya. Kemudian di kanan ini salah satu kegiatan sama anak-anak SMK dulu ya. Saya kan punya anak magang dulu, anak magang SMK. Kita juga ajak mereka untuk keliling-keliling Surabaya, keliling Jatim. Karena saya nggak berani ngajak mereka keluar pulau. Jadi saya ajak mereka ke proyek-proyek di Jatim ya, gitu. Sampai di Kediri, di Malang, untuk ke instalasi parabola ya. Walaupun ke pelanggan rumahan pun saya jalani waktu itu. Untuk hotel ya lumayan ini ya, menguntungkan waktu itu, ada peluang ya untuk itu. Kemudian tracking satelit ini merupakan seni ya. Seni mencari satelit ini merupakan keahlian yang harus dipelajari secara pelan-pelan ya. Mungkin kalau anak sekarang mungkin agak susah mungkin. Kalau saya dulu memang dari zaman SMA ya sudah mencari satelit ya, mencari parabola ya. Karena Singaraja zaman tahun segitu nggak ada siaran selain TVRI ya. Nggak ada selain TVRI, kita harus membeli parabola dan mencari siaran-siaran Indonesia. Hanya berapa saluran ya, 10 saluran. Kemudian kita pingin siaran MTV atau TV yang lain ya. Untuk mungkin siaran sepak bolanya tidak siarkan di siaran TV Indonesia, kita harus geser parabola. Nah, itulah hobi yang berlanjut menjadi cuan nggak sadar saya akhirnya menjadi cuan di 20 tahun kemudian ya. Jadi masa SMA itu hanya hobi, 20 tahun kemudian bisa menjadi cuan juga. Kemudian kita lanjut. Ada juga kendala ya waktu itu ya. Ini penemuan juga, bukan penemuan ya. Akhirnya ada juga ternyata produk kayak gini ya. Jadi ceritanya itu ada hotel yang di, kalau nggak salah di Papua ya dulu. Dia komplain, remote-nya terlalu banyak Pak. Gitu. Punya nggak alat untuk menjadikan remote cuma satu? Nah, saya ubek-ubek ya ketemunya ini ya, remote kopi. Nah, ini juga sampai sekarang masih terpakai ya ketika di TV-TV jadul yang pakai STB ya. Set-top box itu kan ada remote-nya TV, ada remote-nya. Nah, untuk orang-orang tua yang nggak mau remote-nya banyak, ya kita simpelkan menjadi remote rekam ya. Jadi kita bisa melakukan perekaman remote dari TV-nya kita rekam, dari STB-nya kita rekam, kita jadikan satu seperti ini. Ini satu aja rekam remote yang dipasang di hotel itu. Sedangkan remote yang aslinya kita simpan aja di gudang. Jadi tombol-tombol yang penting aja kita rekam ya. Gak perlu tombol menu dan segala macam. Paling hanya volume, pindah channel, on off. Nah, itu aja. Yang lainnya kita jangan rekam. Jadi sehingga tidak bisa diutak-atik sama penghuni hotel yang kadang jahil ya. Jadi biasanya diutak-atik gitu. Memang bisa sih di lock ya, di service mode-nya di lock. Tapi ya tetap aja pakai dua remote. Nah, ini untuk menjadikan satu remote kita pakai yang namanya remote copy atau remote rekam. Kalau kalian mau mencari di remote STB yang bisa ngerekam kayak gini, ya ada namanya remote universal ya. Remote universal STB dan TV gitu. Harganya cuma 25.000. Nggak terlalu mahal. Ini 2019 ya, 2019. Kenangan saya 2019 menemukan remote rekam ini. Saya lanjut kemudian, nah ini kalau pakai parabola memang ada tarik ulur ya dengan hak siar ya. Hak siar misalnya sepak bola dan segala macam, karena memang dilarang untuk membagikan layanan premium atau sekaligus bayar pun ya harus bayar paket sekaligus ya. Nah, banyak juga yang akhirnya beralih ke parabola yang macam Cavision ini yang prabayar, yang pakai voucher ya, jadi bulanan ya.
bukan bulanan dibayar di belakang. Jadi kayak isi paket ya. Nah, misalnya mau paket juara, paket yang paling mahal ya 200 ribuan. Nah, misalnya ada juga hotel yang kerjasama dengan saya untuk pengisian ya. Dia isinya paket basic aja dulu. Nanti ketika misalnya ada tamu yang minta Liga Inggris ya saya isikan pakai Liga Inggris. Nah, itu. Jadi ada yang kayak gitu, ada karena waktu itu ada paket mingguan. Nah, sekarang mungkin udah ada ya paket mingguan, masih ya paket ini ya. Kalau kalian Singaraja masih pakai Parawal mungkin mungkin tahu ini ya, paket Gold 07 ini ya, 7 hari tok. Jadi seperti itu dulu ya, saya sempat juga menjadi agen ini, agen receiver ini, kirim-kirim ke hotel-hotel di ini. Karena memang ada hotel yang bisa kucing-kucingan lah, kucing-kucingan dan kemudian punya backing yang lumayan powerful ya, sehingga tidak mungkin digerebek ya. Nah, ada juga yang memang pasrah aja. Nah, ternyata memang lumayan menguntungkan kalau di kos-kosan dikasih ini ya. Ini era di sebelum zamannya ini ya, video, sebelum zamannya Netflix banyak dan segala macam itu siaran-siaran premium di parabola ini lumayan bagus-bagus ya. Sampai akhirnya kira-kira tahun 2020 ya, mulailah TV-TV OTT itu mulai merajalela seperti Disney ya, Disney Disney Plus itu mematikan channel-channel yang dari Fox Group ya. Nah, di Fox Group itu dulu sampai beberapa channel, 30 channel ya. 30 channel itu dimatikan karena dia pindah ke OTT. OTT itu di IPTV atau layanan TV lewat internet ya. Kemudian seperti yang saya bilang tadi, nah ini eranya smart TV sekarang ya. Di hotel itu sekarang ada juga yang berani memasang smart TV ya. Karena memang harganya murah ya TV-TV ini ya. TV merek Changhong, merek Koka, merek walaupun Sharp ya, ada juga yang Samsung pun ada juga yang Android. Nah, biasanya layanan-layanannya ya kayak Netflix ya gitu ya. Apa yang terjadi? Nanti saya akan kasih sebuah cerita juga di mana ada sebuah kos-kosan premium lagi ya. Dia merasa ketika dipasangkan TV ini, dia nggak pakai antena awalnya, dia hanya pasang TV smart TV aja. Di sana banyak TV-TV yang apalagi merek-merek Xiaomi ya, Xiaomi Group itu ya, atau apalagi itu ya, mereknya TCL ya, TCL ya. TV TCL itu banyak, dia ada server khusus yang gratis ya, ada aplikasi khusus yang gratis isinya film-film Mandarin ya. Tanpa berbayar, tanpa berlangganan. Tinggal masuk ke menu aja sudah ada siaran TV-nya apa namanya, filmnya tuh yang disediakan apa aja. Listnya pun ratusan film. Nah, yang terjadi adalah ini yang terjadi, kendala. Nah, kendala yang terjadi adalah mahalnya bandwidth ketika kalian pakai layanan ini. Nah, kalian anggap saja kita ambil yang tengah-tengah ya ini ya. Ini ya tengah-tengah aja nih ya. Ini ya. 5 megabyte. Kita anggap saja kos-kosan premium itu 20 kamar ya. Nah, 20 kamar kali 5 anggap aja ya. Belum ada yang main game lagi nih ya. Nah, ketika misalnya full pas orang lagi di rumah semua dan nonton Netflix semua ya 100 megabyte per second ini pun nggak akan cukup ya. Dan ini tarif ya, tarif bisnis ya. Bukan tarif rumahan. IndiHome 100 megabyte itu paling ya kalau bisnet itu paling murah 300.000 udah dapet ya. Ini adalah hotel ya. Ini kita ya. Komersial ya, kos-kosan itu ya. Kos-kosan premium itu ada tarif khusus ya, nggak boleh itu jualan IndiHome yang rumahan dipakai untuk hotel ya, nggak boleh. Jadi harus pakai tarif khusus. Kalau nggak ya dimarahin si IndiHome-nya sama aturan pemerintah ya. Pelanggan rumahan dan pelanggan corporate atau bisnis itu tarifnya beda. Nah, karena harganya membengkak kayak gini,
salah satu di Surabaya, kos-kosan itu merasa, wah kita harus pasang antena ini. Nah, pasang antena. Nah, inilah jadi peluang. Beberapa kali saya mendapatkan bukan merubah, menambah antena di sebuah kos-kosan atau hotel, di mana hotel ini kemudian menggabungkan antena UHF biasa dengan internet. Nah, jadi dia ketika ada tamu yang check out, pertama yang ditampilkan adalah siaran TV dulu. Jadi siaran TV yang pertama ditampilkan, TV digital ini. Sehingga dia mengharapkan orang itu tidak mencek Netflix-nya. Ketika dulu hanya TV, smart TV-nya aja yang ditampilkan, maka orang-orang otomatis akan mencari Netflix dan akan bertanya, akun Netflix-nya mati nih. Atau mungkin dia mencari di bawah ternyata ada aplikasi yang gratis, ya udah disetel aja itu, dan benar juga akhirnya jebol juga ininya, kecepatan internetnya ya, karena memang satu jalur ya. Itulah solusi-solusi yang saya kasihkan ke sebuah hotel atau kos-kosan di Surabaya yang premium, di mana saya hanya bermodal antena UHF ini ya. Modal saya ini hanya ini splitter 8W, ini harganya cuma 50 ribuan. Jadi setiap lantai saya kasihkan splitter 8W ya. Dengan saat ini ada 4 lantai, jadi setiap lantai satu antena. Kemudian saya bagi. Kalau butuh misalnya booster, kalau misalnya di hotel yang atau villa yang agak jauh ya, kita butuh booster di depan ya. Di bawah antena itu kita kasih booster ini ya. Nah, setelah itu baru dibagi. Nah, ini booster biasanya mereknya Tanaka, Mas Pro, Matrix dan segala macam. Nah, bisa kita gunakan. Tapi booster itu sebagai prinsipnya agar mendapatkan penguatan yang benar-benar menguatkan sinyal input, maka harus diletakkan sedekat mungkin dengan namanya antena. Jadi harus dipasang di sini ya. Nah, di sini harus dipasang booster ini. Boosternya di sini. Baru kabel. Nah, jadi kita pasang 4 booster di sini kalau misalnya di villa-villa di Bedugul atau di mana. Jadi seperti itu solusinya. Terjangkau sekali ini. Hanya butuh keahlian naik aja, kemudian belusuk pada balinya apa ya, menjadi tikus lah gitu loh, berani masuk plafon lah gitu lah. Itu anak buah saya ada satu yang memang jago masuk ke plafon ya, karena memang harus masukkan kabel. Jadi seperti itu yang ingin saya bagikan. Nah, ini yang paling penting juga. Nah, ketika kamu punya keahlian, punya ilmu kayak saya ini, kalau saya hanya bagikan di medsos saya, nah, itu nggak akan tersebar kemana-mana. Hanya teman-teman saya aja yang tahu. Nah, saya punya blog dan saya rajin menulis. Kalau kalian buka Google ya, keywordnya ini, cara membagi TV hotel. Nah, pasti nomor 1 pertemu ini. Dan itu tutorial saya. Nah, tutorial. Ini tutorial saya sudah saya bagi. Kemudian, walaupun saya sudah bagi tutorialnya, ada juga yang memang pingin dibangunkan sendiri sistem pembagi TV hotelnya. Dan kemudian, nggak salah pentingnya, saya menggunakan iklan di medsos. Iklan berbayar. Ini namanya Google Ads ya. Saya pakai ads. Dulu zaman Facebook Ads masih enak, saya pakai Facebook Ads ya. Sekarang saya pakai Google Ads. Ini berbayar. Jadi saya modalin sedikit untuk menjual jasa saya di seputaran Jawa Timur. Nah, kalau dulu sampai Facebook itu masih enak, saya menggunakan Facebook Ads dan saya jual di seluruh lokasinya itu di seluruh Indonesia. Makanya lumayan banyak proyek-proyek dari Sabang sampai Merauke dulu. Kemudian yang kedua, kalau kita gunakan medsos, Facebook ya, kalian jangan pakai akun pribadi, kita pakai namanya akun fanpage ya, FP. Nah, kalau di zamannya Facebook ya. Atau mungkin kalian punya TikTok atau punya Instagram. Nah, dan satu lagi adalah Google Maps ya.
Kalau kalian punya bisnis, nah seperti ini ada Google Map saya ya. Lihat di sini paling tinggi dengan rating yang bagus. Nah, ini ratingnya 5, ini adalah di layanan saya TV Digital Pasti Jernih ya namanya. Nah, ini adalah alamat Google Map. Apa namanya di Google Map ya. Ini alamatnya dan segala macam. Nah, ini juga bisa di boost pakai Google Ads ya. Jadi bisa dibayar sehingga dapat ditampilkan ke orang-orang yang sedang search. Misalnya kata keywordnya di Google tukang antena Surabaya. Nah, kalau lokasinya pas dengan iklan saya ya pasti keluar layanan saya paling atas. Nah, itu jangan lupa gunakan ini ya, medsos, TikTok dan segala macam, kalian bisa berbagi ilmu. Kalau kalian kenal Dwi Arsana, nah Dwi Arsana itu dulu di bawah tahun 2010 ya, kita satu grup di Kaskus namanya, di forum Kaskus di forum elektronika ya, pencinta solder-solderan dulu. Nah, saya kenal sama Dwi Arsana di situ, kita sering sharing-sharing ilmu. Nah, Dwi itu menemukan kekuatannya YouTube waktu itu. Kita pisah waktu itu, kita kira-kira tahun 2012, dia lanjut di YouTube, saya lanjut di Facebook. Nah, beneran saja, sampai sekarang merupakan salah satu YouTuber elektronika yang lumayan jago ya, jago bikin konten, jago bikin proyek-proyek juga, banyak juga lewat YouTube. Dan saya kenal dia di era-era di di antara tahun 2010-an. Mungkin ada pertanyaan adik-adik? Slide saya sudah berakhir, mungkin ada yang ingin diulang atau pingin apa? Ditambahkan informasinya atau gimana? Silahkan. Saya terbuka kok berbagi ilmu ke kalian tentang bukan hanya tentang TV ini ya, tentang yang lainnya juga ya. Silahkan Alexander Gunawan. Izin bertanya Pak, sebelumnya untuk booster itu kan biasanya pakai tegangan ya Pak. Lalu ditaruh di dekat dengan antena, berarti kan di luar ruangan Pak ya. Apa enggak bahaya tuh Pak? Oh gini, penjelasannya begini penjelasannya. Booster itu ada dua jenis ya, ada line amplifier sama kayak yang gini kan dua bagian ya. Ini namanya outdoor, ini namanya indoor. Namanya. Dia dua bagian ini. Jadi dia secara phantom ditumpangkan langsung tegangannya itu loh di kabel koaksialnya itu. Jadi sekaligus sinyal dan tegangan itu berada dalam satu kabel. Ini lebih bagus ininya apa namanya booster yang kayak gini daripada booster yang matrix yang colokannya di bawah itu. Konsepnya gini ya. Ketika kita menguatkan sesuatu, dekatkanlah dengan sumber, itu prinsipnya. Nah, ketika misalnya ini turun ya, kita pakai booster CATV yang ada colokan listriknya itu ya. Kalian tahu itu nama mereknya Matrix, mereknya apa macam-macam merek Cina itu. Nah, dia itu menguatkan begitu juga noise kabel gitu. Karena misalnya ketika ditaruh di sebelah TV boosternya. Jadi kabel dari antena sampai ke ujung sebelum dikuatkan itu kan ada noise-nya, ada sinyal yang sudah lemah, ada beberapa interferensi juga sinyal. Nah, itu ikut dikuatkan. Jadi ketika ditaruh di atas ini menjadi penguatannya lebih sempurna. Karena yang dekat sekali kan kabelnya cuma segini. Nah, langsung dikuatkan. Bagaimana tegangan? Ya tegangan 12 volt atau 24 voltnya langsung ditumpangkan lewat kabel koaksial tadi. Kemudian si putih ini yang namanya indoor ini yang memisahkan. Dia akan ada kapasitornya di situ memisahkan antara tegangan yang menuju ke atas dengan tegangan yang menuju ke TV. Seperti itu penjelasannya.
begitu. Jadi jangan khawatir ini ya, listriknya tetap, AC-nya tetap di bawah. Yang naik itu DC ya, DC 12 volt. Yang lain mungkin yang tertarik dengan TV. TV ini merupakan teknologi audio video ini ya, paling pucuk ya, paling ujung ya. Keajaiban audio visual ujungnya di televisi. Sebelum era smartphone ya. Smartphone ada mungkin agak tergantikan ya. Karena saking kompleksnya di sebuah televisi itu. Di situ ada prosesornya, seperti TV sekarang. Ada logiknya juga. Nanti minggu depan mungkin saya akan bagi ilmu microcontroller dan TV. Nah, gimana caranya membuat microcontroller kalian bisa menjadi bermain-main dengan TV, bikin jam di TV, bikin mungkin sedikit bikin game juga mungkin. Nah, itu mungkin saya akan carikan waktu yang tepat untuk sharing itu. Nah, waktu itu makanya kalau mungkin Pak Udinya minta tugas ya, tugasnya sebaiknya di situ. Kita akan bikin simulasi jam. Bikin simulasi jam di TV minggu depan lah, saya kasih tahu ya. Biar tahu hubungannya antara microcontroller dan TV. Begitu. Ada pertanyaan lain mungkin selain Alexander Gunawan, mungkin ada yang tanya. Oke, Adi silakan. Baik Pak, mohon izin Pak. Untuk Ya. tadi kan kita sudah membahas gini tentang booster aktif atau yang menggunakan tegangan untuk bisa beroperasi. Terus apakah ada booster yang pasif Pak atau tanpa tegangan, dan gimana kualitas antara yang aktif dengan yang pasif tentang boosternya? Ya, oke. Amplifikasi itu aktif harusnya. Nggak ada amplifikasi pasif itu. Nggak ada. Amplifikasi harus aktif. Jawabannya singkat aja kayak gitu. Jadi untuk menguatkan dB itu sinyal ya, dB sinyal ya. Kita harus menggunakan amplifier, entah itu op-amp, entah itu transistor. Nah, kelihatannya aja nggak pakai ini ya, nggak pakai tegangan. Tapi biasanya tegangannya tuh disembunyikan ya, sembunyikan di kalau parabola ya, saya bisa lihat ya. Di parabola itu semua itu ada tegangannya. Kita ingat aja parabola itu kembali kalau ke sini ya. Parabola mana ya parabola saya? Mana ya? Nah, ini ada tegangannya, ada supply-nya. Semua ada supply-nya, ada supply-nya, voltage. Di kabel koaksial ini biasanya kalau di dunia TV kabel, isinya ada tegangannya loh. Sebelum masuk ke TV, maka dia akan ada filternya dan pasti ada C-nya gini. Nah, ada C-nya gini. Baru masuk ke TV, ke antena sini. Nah, ke TV. Nah, di sini misalnya ada power injektornya. Nah, selalu amplifikasi itu pasti harus ada rangkaian aktif di situ. Mungkin begitu Adi. Masih kurang puas mungkin? Baik Pak, sudah Pak, cukup Pak. Terima kasih Pak. Ya, oke. Yang lainnya mungkin? Sekaligus saya pingin bagi-bagi ilmu juga ya. Jadi dulu saya banyak ilmunya di blog saya share pokoknya tentang parabola ini. Biar nggak kelupaan saya share dulu. Nah ini kalau saya mau kelupaan ini ya, karena memang jarang saya pakai ya. Saya hanya pakai beli modulator yang satu channel gitu aja biasanya. Modulator digital yang satu channel yang harganya 1 jutaan itu untuk nambah ditumpangkan di kabel UHF-nya ya. Untuk bikin channel ini loh, channel nomor 1 ini di sini. Mana tadi itu ya? TV Hospitality ta. Nah, ini. Nah, ini biasanya ini kan zaman dulu pakai nomor 1 karena nomor 1 biasanya sampaikan.
Nah, bagaimana kalau di TV digital ya? Jadi saya bagikan TV UHF aja di antena aja di sebuah kos-kosan atau sebuah hotel, misalnya 30 channel. Nah, dia minta channel nomor satu itu ada informasi tentang hotelnya. Jadi diputar bolak-balik sebuah player DVD, misalnya DVD player. Oke, kalau gitu saya butuh satu buah modulator digital. Saya tumpangkan aja modulator digital. Harganya sekitar 1 jutaan. Nah, saya tumpangkan ke jaringan kabel atau antena UHF-nya. Begitu saya coba. Walaupun akhirnya bisa mancar ke tetangga, ya nggak peduli saya. Yang penting saya sudah bisa nyampe ke kamar-kamar ya. Dan channel nomor satu bisa siarannya berupa informasi tentang hotelnya. Kalau yang ini harganya sekitar 20 jutaan ini ya. Ada MUX-nya nih ya, di VBC ini. Nah, ini bisanya saya belum pernah memegang ya karena memang setiap calon customer saya ketika saya tawarkan ini mereka selalu merasa terlalu mahal, saya pakai UHF aja, saya pakai langsung aja receiver STB-nya taruh di kamar. Karena ada beberapa hotel ya, hotel-hotel yang TV-nya jadul ya, masih TV LCD tapi TV-nya di bawah tahun 2015. Terus terang aja pasti dia kesulitan kalau misalnya mau cari UHF karena nggak ada. Nah, harus pakai STB ya, STB digital. Nah, biasanya ketika saya tawarkan channel yang lebih, mereka nggak mau. 30 channel aja udah cukup kok. Itu peluangnya. Makanya bisnis yang ini, yang kemudian ada itu yang sekarang masih banyak itu yang ini. Pembagi antena. Nah, ini beberapa kos-kosan atau ini kesulitan untuk membaginya ya. Saya tawarkan aja. Kalau kalian mungkin di Singaraja atau di hotel-hotel di Bali mungkin butuh kayak gini ya, hubungi aja saya. Nanti kita bisa kerjasama. Oke, Ustaz Gunawan gimana? Pak, sebelumnya kalau yang saya tahu kan kalau untuk Twitter itu dia output nafsu, yang output nafsu kan biasanya hanya dipakai di monitor-monitor Pak, kan satu input dari laptop misalnya, tapi nanti pakai splitter itu dipecah dan inputnya bisa ke jadi 2 layar monitor atau 3 layar monitor itu semuanya sama rasanya gitu Pak. Kalau untuk di TV apa bisa dipecah-pecah gitu Pak? Ini yang kita pecah adalah RF ya, koaksial RF ya, bukan outputnya dari STB. Ini dalam bentuk RF ya, radio frekuensi. Jadi gini loh, ini ya satu, misalnya saya nggak pakai booster, ini satu langsung masuk ke sini. Nah, masuk ke sini. Ini di kotak di ruang MCB-nya satu lantai. Ya udah nih masuk ke TV ini masuk ke TV ini. Yang kita bagi hanya radio frekuensinya. Makanya biasanya saya syaratkan ke teknisi saya itu yang kalau kerja itu maksimum 8 lah. Kalau 16 itu agak sedikit riskan ya. Biasanya sinyalnya terlalu lemah nanti. Jadi ini bukan output gambar ya yang kita bagi. Yang kita bagi adalah sinyal UHF-nya, sinyal UHF digital. Nah, RF-nya. Nah, ini RF in-nya. Bukan sudah komposit ini, bukan komposit, bukan AHD, bukan CCTV, bukan CCTV. Ini masih dalam bentuk RF ya. Begitu jawaban saya, Alexander. Mungkin belum puas atau mungkin bayangannya masih salah atau gimana? Tolong saya dibenerin juga. Kalau mungkin saya pemahamannya sama kamu tuh botol belakang mungkin atau gimana? Gimana?
Sudah Pak. Terima kasih Pak. Ya, itu. Mungkin kalau ada yang kayak tadi ya, ada yang punya peluang misalnya ikut mengerjakan kerja misalnya di mechanical electrical di sebuah hotel atau membangun hotel atau gimana, atau kos-kosan, atau mungkin kos-kosanmu sekarang TV-nya kurang jernih. Tahap pertama adalah perkabelan ya. Perkabelan, kemudian antenanya memakai driven atau balun yang bagus. Ini namanya balun ya. Saya mau kok lupa saya copy paste di sini. Di sini nih loh. Di sini ini driven ini ada 2. Ini itu ada kumparannya di dalam, ada induktor namanya balun. Nah, itu harus bener-bener. Nah, buka aja blog saya ic555.com, terus cari namanya balun. Nah, itu biasanya saya share ilmu tentang bagaimana sih antena yang benar, bagaimana perkabelan yang benar, sehingga dapat sampai di TV itu sinyalnya tuh masih terjaga dengan baik. Begitu? Ada pertanyaan lagi? Adi, silakan. Ya Pak. Nah baik Pak, mohon izin Pak. Jadi untuk kabel antena TV terutama nih pada parabola itu kan masih pakai gitu Pak ya, masih pakai kabel koaksial, Hmm. koaksial yang memiliki impedansi 75 ohm Pak. Ya, Jadi betul. jika impedansinya tersebut turun, misalnya dari 75 ke misalnya berapa ya, 50, atau bahkan naik dari 75 sampai 100 naiknya, apakah akan gini Pak, apa terpengaruh ke siarannya Pak, atau ke kualitas gambar yang dihasilkan? Baik Pak, terima Ya, oke. kasih Pak. Jangan khawatir kalau misalnya terlalu jauh-jauh ininya. Ini aja, ingat aja dulu ya prinsipnya. Di antena udara ini itu impedansinya 300. Impedansi sebuah free space antena ya, itu 300 ohm. Turun ke 75 ohm, dia di sini ada namanya balun. Balun namanya. Nah, balun. Nah, balun ini balun 1:4. Jadi 300-nya dirubah menjadi 75. Nah, ini udah 75 semua. Nah, biasanya yang menyebabkan adanya loss itu adalah ini perkabelan ini yang nggak benar, sambungan bisa jadi juga. Karena makanya antar koaksial ini nggak boleh disambung. Jadi kalau disambung, dia harus pakai namanya konektor khusus, I-konektor namanya. Kalau ini kan F namanya, F-konektor. F, ini F. Ini ya F-nya, ini F, ini ya F-nya. Bentar ya. Nah, ini kan F-konektor ini, F-konektor. Nah, ini bisa 75 ohm nih. 75 ohm. Nah, biasanya kalau kita menyambung, kita harus pakai alat-alat yang khusus, yang di sana ada impedance matchingnya. Splitter di multi switch. Kalau di parabola itu biasanya ada yang namanya disek. Kalau di parabola kan ada namanya disek. Nah, biasanya di sini sudah ada rangkaian matching impedance-nya. Jadi jangan khawatir. Disek. Nah, itu biasanya di alat-alat ini dalamnya kalau kalian bongkar, di situ pasti ada lilitannya. Entah lilitan bener-bener lilitan induktor atau lilitan di PCB-nya. Di PCB-nya biasanya kalau kalian di rumah ada entah splitter, entah disek, entah multi switch ya, bekas-bekas parabola nggak kepakai, kalian bongkar. Di situ di PCB-nya pasti ada lilitan dalam bentuk lilitan beneran atau dalam bentuk PCB yang
berkelok-kelok. Nah, itulah sebuah rangkaian yang namanya balun. Ini sangat penting ya di RF ya, balun ini, balance, unbalance. Nah, biasanya ini untuk matching impedance ya. Entah 1:4, kalau ke PCB itu 1:6. Nah, ini di bagian lainnya ya, ke kuliahnya lain, ini kuliah telekomunikasi ya, tapi saya kasih prinsipnya gitu aja. Kalau sudah jelek gambarnya, dikasih aja splitter, kasih apa, biasanya sudah diseimbangkan di situ. Begitu Adi jawabannya. Nggak perlu bingung ya, dicoba aja, dipakai aja. Kalau punya ini malah lebih enak ya, punya alat ukur ya. Nah, ini harganya 2 jutaan ini ya. Sampai sekarang saya belum nggak punya ini. Tapi ya masih aman-aman saja, karena saya memakai prinsip bahwa perkabelan crimpingnya itu harus benar. Jadi nggak boleh ada sambungan. Itu aja. Mungkin yang lainnya yang bertanya, silakan. Apa Adi sudah lengkap? Apa sudah puas jawabannya? Ya, sudah Pak, sudah Pak. Makasih Pak. Adi ini SMK 3 dulu. Iya bener Pak. Oh iya. SMK 3 jurusan TAP dulu. Ya. Oke. Oke, yang lainnya mungkin. Lagi ya. Nah, ini kembali lagi ya. Pembaginya ini. Multi switch ini membuat impedansinya sangat benar-benar match ya. 75 terus enak banget. Bahkan di sini kadang ada boosternya juga di internal ini. Ini bisa disambung ke antena juga ini ya. Sebenarnya nih, ke antena juga nih. Nah, ini bisa antena juga. Ada juga. Jadi masuk ke sini bisa, kalau TV-nya udah digital bisa masuk langsung sini. Ini UHF langsung. Nah, seperti itu. Baik, ada pertanyaan lagi? Oke, saya kira kalian sudah dapat ilmunya semua. Sekarang sudah jam 1:20. Sebentar. Kalau tidak ada pertanyaan, kita akan akhiri kuliah kita. Tapi saya agak ngeheng ini saya ya, sharing meeting saya. Nanti tolong salah satu anak capture ininya ya, absennya ya. Laptop saya ini ngeheng ininya apa namanya, ketika saya share tadi ada aplikasi yang ngeblok ini yang mana. Tolong yang apa, koordinator kelasnya atau ketua kelasnya di foto ya ininya ya, yang hadir ya, siapa aja ya. Itu saya minta kemudian minggu depan atau kapan bisa, atau mungkin WA saya, kan saya sudah kasihkan ini. Nah, oke, ini sudah kembali nih layarnya nih. Bentar. Oke, sebentar. Oke, minimize, ternyata terminimize punya saya ini. Oh, masalah. Nah, oke. Kita habisan aja, kembali layar saya sudah bisa ini. Kita habisan aja ya dulu ya. Saya print screen dulu ya. Oke, saya print screen. Oke, foto adik-adik dibuka fotonya. Apa videonya. Oke, saya print screen ya. Print screen, ada lagi yang belum? Saya print screen. Start dulu. Oke. Oke, terima kasih adik-adik. Kita sudah berkenalan dengan ilmu pembagian TV kabel di hotel untuk hari ini. Semoga dapat bermanfaat ya. Kalau kalian ada peluang untuk
melakukan pekerjaan-pekerjaan seperti ini dan mengalami kebingungan ya, saya bisa diajak konsultasi. Mudah-mudahan kita bisa berbagi rezeki juga kalau ada rezeki. Misalnya kalau ada proyek di Bali, mungkin sekalian saya tawarkan kalau mungkin bisa. Jadi seperti itu adik-adik. Eh, terima kasih. Selamat sore adik-adik. Selamat sore, Pak. Sore, Pak. Sore, Pak. Selamat sore, Pak. Makasih. Sukses.